Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, semoga sholawat tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabatnya, dan umatnya hingga hari kiamat. Sahabat YM 28 yang dimuliakan Allah. Setan selalu berusaha membisikkan kepada manusia untuk mengajak kepada kesesatan, yang akan menjerumuskan ke dalam jurang dosa, sehingga akan masuk neraka menemani setan. Allah memerintahkan orang mukmin untuk menjauhi langkah-langkah setan. Sebagaimana firman Allah, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya setan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan yang mungkar." Quran Surah An-Nur ayat 21. Setan itu akan bersarang di hati manusia, sehingga jika manusia lalai dan luput, maka setan akan menggodanya. Sebaliknya jika manusia itu selalu mengingat Allah dalam setiap keadaan dan memohon perlindungannya, maka setan akan bersembunyi. Allah berfirman, "Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah ia musuhmu karena sesungguhnya setan-setan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala." Quran Surah Fatir ayat 6. Lalu perkara apa yang membuat kita menjadi temannya setan, sehingga terjerumus perbuatan dosa dan maksiat? Simak penjelasannya. 1. Banyak memandang lawan jenis. Zaman modern saat ini dengan fasilitas yang semakin mudah, hanya lewat handphone atau laptop, bisa melihat gambar-gambar atau video telanjang atau porno. Ini suatu musibah sehingga butuh terus diingatkan. Setan sangat senang jika manusia sering memandang lawan jenis, karena itu merupakan pintu menuju dosa zina. Allah memerintahkan kita agar selalu menjaga pandangan terhadap lawan jenis, sebagaimana firman Allah yang artinya, "Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya." Quran Surah An-Nur ayat 30-31. Dijelaskan juga dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Setiap anak Adam telah ditakdirkan bagian untuk berzina dan ini suatu yang pasti terjadi, tidak bisa tidak. Zina kedua mata adalah dengan melihat. Zina kedua telinga dengan mendengar. Zina lisan adalah dengan berbicara. Zina tangan adalah dengan meraba, menyentuh. Zina kaki adalah dengan melangkah. Zina hati adalah dengan menginginkan dan berangan-angan. Lalu kemaluanlah yang nanti akan membenarkan atau mengingkari yang demikian." Hadis riwayat Muslim nomor 6925. Dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, "Aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai pandangan yang tidak disengaja. Maka beliau memerintahkanku supaya memalingkan pandanganku." Hadis riwayat Muslim nomor 2159. 2. Banyak bicara. Orang yang berbicara dengan kebatilan adalah dari bisikan setan yang berbicara, sehingga ia bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Sedangkan orang yang beruntung, yaitu orang yang menahan lidahnya dari kebatilan dan menggunakannya untuk perkara bermanfaat. Terkadang seseorang yang dikenal dengan agamanya, zuhudnya, dan ibadahnya, namun ia mengucapkan kalimat-kalimat yang menimbulkan kemurkaan Allah, dan ia tidak memperhatikannya. Padahal hanya dengan satu kalimat itu saja, dapat menyebabkan dirinya bisa terjerumus ke dalam neraka melebihi jarak timur dan barat. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya ada seorang hamba benar-benar berbicara dengan satu kalimat yang ia tidak mengetahui secara jelas maksud yang ada di dalam kalimat itu, namun dengan sebab satu kalimat itu dia terjungkal di dalam neraka lebih jauh dari antara timur dan barat." Hadis riwayat Muslim nomor 2988. Untuk itu, kita diperintahkan untuk berbicara hanya yang baik-baik saja dan bermanfaat, serta dilarang banyak bicara dengan pembicaraan yang tidak terkait dengan zikir kepada Allah. Kemampuan seseorang untuk meninggalkan apa saja yang tidak berguna baginya menjadi salah satu tanda bagusnya keislaman, dan Allah menjadikannya sebagai ciri orang mukmin yang beruntung. Sebagaimana disampaikan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berkatalah yang baik, ataukah diam." Hadis riwayat Bukhari nomor 6018, 6019, 6136, 6475 dan Muslim nomor 47. Bahkan banyak yang tersungkur ke dalam neraka akibat dari perkara lisan ini. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis dari Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, "Semoga ibumu kehilanganmu." Kalimat ini maksudnya adalah untuk memperhatikan ucapan selanjutnya. Tidaklah manusia tersungkur di neraka di atas wajah atau di atas hidung mereka melainkan dengan sebab lisan mereka. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 2616 dan Ibnu Majah nomor 3973. Bahkan bicara yang negatif, ghibah, gosip, mengolok-olok dan menertawakan orang lain menjadi sesuatu yang biasa.
Bahkan program hiburan di TV selalu diisi oleh hal-hal tersebut. 3. Banyak makan. Memang betul terlalu kenyang membuat kita akan semakin malas dalam beraktivitas dan juga dalam ibadah. Ketika kenyang kita pun akan lebih senang untuk merebahkan badan untuk tidur daripada bergerak dan beraktivitas. Kenyang membuat badan menjadi berat, hati menjadi keras, kecerdasan berkurang, lebih banyak tidur dan malas ibadah. Allah juga memerintahkan kita agar tidak terlalu berlebihan dalam segala hal termasuk masalah makan. Allah berfirman, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Quran Surah Al-A'raf ayat 31. Dari Al-Mikdam bin Madi Karib radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada tempat yang lebih jelek daripada memenuhi perut keturunan Adam. Cukup keturunan Adam mengonsumsi yang dapat menegakkan tulangnya. Kalau memang menjadi suatu keharusan untuk diisi, maka sepertiga untuk makannya, sepertiga untuk minumannya, dan sepertiga untuk nafasnya. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 2380 dan Ibnu Majah nomor 3349. Manfaat dari sedikit makan bagi baiknya hati adalah hati akan semakin lembut, pemahaman semakin mantap, jiwa semakin tenang, hawa nafsu jelek tertahan, dan marah semakin terkendali. Hal ini berbeda dengan kondisi seseorang yang banyak makan. 4. Banyak bergaul. Banyak orang yang terjerumus ke dalam lubang kemaksiatan dan kesesatan, karena pengaruh teman bergaul yang jelek. Apalagi zaman sekarang banyak pemuda-pemudi yang salah dalam pergaulan. Mereka sudah tidak lagi memperhatikan adab dan akhlak. Namun juga tidak sedikit orang yang mendapatkan hidayah dan banyak kebaikan disebabkan bergaul dengan teman-teman yang solih. Semakin banyak kita bergaul dengan teman yang buruk, kita sering mudah berbuat dosa pribadi ataupun dosa sosial. Dijelaskan dalam hadis dari Abu Musa, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita agar bersahabat dengan orang yang dapat memberikan kebaikan dan sering menasehati kita. Seseorang yang duduk berteman dengan orang solih dan orang yang jelek adalah bagaikan berteman dengan pemilik minyak mis dan pandai besi. Jika engkau tidak dihadiahkan minyak mis olehnya, engkau bisa membeli darinya atau minimal dapat baunya. Adapun berteman dengan pandai besi, jika engkau tidak mendapati badan atau pakaianmu hangus terbakar, minimal engkau dapat baunya yang tidak enak. Hadis riwayat Bukhari nomor 2101. Dijelaskan juga dalam hadis lainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang akan mencocoki kebiasaan teman karibnya. Oleh karenanya, perhatikanlah siapa yang akan menjadi teman karib kalian. Hadis riwayat Abu Daud nomor 4833 dan Tirmidzi nomor 2378. Oleh karena itu, kita dianjurkan untuk memberikan manfaat duniawi dan ukhrawi, karena sebaik-baik manusia adalah yang dapat memberi manfaat pada orang lain. Teman bergaul dan lingkungan yang islami, sungguh sangat mendukung seseorang menjadi lebih baik dan bisa terus istiqomah. Teman yang solih punya pengaruh untuk menguatkan iman dan terus istiqomah karena kita akan terpengaruh dengan kelakuan baiknya hingga semangat untuk beramal. Sebagaimana disampaikan dalam hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah engkau bergaul kecuali dengan seorang mukmin. Janganlah memakan makananmu melainkan orang bertakwa. Hadis riwayat Abu Daud nomor 4832 dan Tirmidzi nomor 2395. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga kita dan keluarga kita dari pengaruh bisikan setan, sehingga kita terhindar dari perbuatan maksiat yang akan menjerumuskan ke dalam jurang dosa. Amin ya robbal alamin. Kami berharap apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi sahabat TIMYM 28 yang dirahmati Allah. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan dalam penyampaian materi ini. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.